Sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yang menjadi definisi daripada Injil itu. Sekali lagi, apakah Injil itu? Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita yang baik. Yesus pernah datang ke dunia ini untuk mati bagi semua dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Apakah Injil itu? Injil itu adalah the power of God. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Aktif sekali, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga, tadi kita sudah belajar bahwa Injil itu adalah anugerah, karunia yang diberikan Allah kepada kita. Semua adalah pemberian Allah untuk kita. Nah, sekarang kita akan perhatikan, Injil itu adalah kepastian hidup yang kekal. Wow, inilah yang menjadi kerinduan daripada jiwa kita ini. Inilah yang menjadi kerinduan daripada gambaran Allah di dalam diri kita ini. Gambaran Allah ini pengennya kembali ke surga. Gambaran Allah ini akan hidup selama-lamanya. Karena itulah citra, karena itulah alamiahnya hidup kita ini. Roh kita ini tempatnya adalah di surga selama-lamanya. Nah, karena itu kita perlu Injil. Injil harus jelas. Karena Injil inilah kita beroleh kepastian akan hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan di sini berkata kepada kita di 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari kemarahannya Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murkanya Allah. Karena kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kristus yang mati di kayu salib mencucurkan darahnya untuk menyucikan kita. Dan 1 Korintus 15 ayat 10 juga berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika masih bermusuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti dikatakan di sini, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Injil apakah itu? Injil itu adalah kepastian akan hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Dan ada satu ayat lagi yang saya ingin tekankan di sini, yaitu di buku 1 Yohanes 5 ayat 13 berbunyi demikian. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kamu yang percaya kepada anak Allah yang berkorban di kayu salib. Kamu percaya kepada Yesus yang berkata lunas untuk semua penalti pelanggaran yang kau lakukan, dosa yang kau lakukan. Kalau kamu percaya, dikatakan di sini, kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jelas, kita yang percaya kepada Yesus, percaya Yesus berkata lunas, percaya kepada Yesus yang berkata sudah selesai, aku yang menyelesaikannya, kau tidak bisa, aku yang datang menyelesaikannya karena cintaku kepadamu. Dan kita percaya, dikatakan kita tahu, kita pasti memiliki hidup yang kekal. Jadi memang persyaratannya dari kita adalah percaya. Hanya itu yang Tuhan mau dari kita. Dia tidak mau apa-apa. Dia hanya mau kau percaya tidak, kalau akulah yang membayar penalti semua hukuman akibat dosa-dosamu, yaitu api neraka. Aku yang bayar. Neraka mau nyawamu, tapi aku berikan nyawaku supaya tak satu orang pun ciptaanku binasa.
selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, inilah indahnya Injil. Inilah indahnya Injil Kristus itu. Kalau saya gambarkan Injil Kristus itu seperti ini. Coba kita lihat di sini. Ini ada satu kwitansi ya. Kwitansi, nomor kwitansinya nomor berapa? Sebelum dunia dijadikan. Itu ada di buku Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Nah, kemudian sudah terima dari siapa? Dari Yesus Kristus juru selamat. Itu ada di buku Matius. Nah, kemudian banyaknya uang atau jumlah, darahnya, nyawanya. Untuk apa? Untuk pembayaran apa? Semua dosaku dan upah dosaku. Dan semua tertulis di dalam Alkitab. Kemudian, lunas dibayar. Dimeteraikan lagi kita yang percaya kepada Yesus dengan meterai Roh Kudus. Kristus tinggal di dalam hati kita. Nah, kemudian syaratnya hanya percaya sesuai dengan kata Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, kalau kita percaya, Tuhan memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Memang dia akan mati, meninggal dunia, tetapi dia tidak lagi ke api neraka, tetapi dia akan ke surga. Karena itu janjinya Yesus. Dia yang sudah berkorban untuk itu semuanya. Nah, janji yang pertama, kalau kita percaya. Yang percaya ini ya, hati kita ini. Percaya kepada Yesus. Karena Roh tinggal di sini, di hati ini. Gambaran Allah itu tinggalnya di sini. Allah itu sangat tertarik dengan hati kita. Jadi Allah mati untuk kita, menyelesaikan semua hukuman dosa kita. Setiap orang yang percaya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada janji yang kedua. Sebelum kita ke surga, sebelum kita akhirnya nanti ada di surga, bagaimana dengan hidup kita ini? Janjinya yang kedua, Dia tinggal di dalam hati kita. Makanya dikatakan setiap orang yang percaya, ketika kita percaya kepadanya, dikatakan kita dimeteraikan. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Allah sendiri. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita punya asuransi hidup yang kekal. Dan sebelum kita ke surga, Yesus ada di dalam hati kita. Kita dimeteraikan. Meterai 6.000 itu sangat hebat loh. Bisa diperkarakan ke pengadilan. Dengan meterai 6.000, kita bisa klaim apa yang perlu kita klaim. Nah, sekarang kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Neraka tidak bisa mengklaim hidup kita akan masuk ke neraka. No more. Tidak akan lagi. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kau milik surgawi. Kau punyaku, kata Yesus. Ku meteraikan dengan Rohku yang kudus. Kau milikku. Tidak ada yang bisa mengklaim kau. Kau milikku. Aku sudah bayar lunas di kayu salib. Jadi kita, yang kedua janjinya, Kristus tinggal di dalam hatiku. Nah, ini juga yang disebut dengan oleh Galatia 2 ayat 20 yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti dia tidak jauh, dia dekat sekali di dalam hati kita ini. Dia Allah yang besar, tapi dia mau tinggal di dalam hati kita. Untuk apa dia mau tinggal di dalam hati kita? Untuk menolong kita, untuk membuat kita kuat, untuk menolong kita memiliki hikmat dari Tuhan, untuk menolong kita memiliki karakter Tuhan, sehingga kita gemar berdoa karena Tuhan suka berdoa. Kita mau mengampuni orang lain karena sifat Tuhan itu suka mengampuni, dan dia di sini rendah hati, dan kita mampu untuk hidup rendah hati karena dia di sini sifatnya rendah hati. Akhirnya kita menjadi terang, menjadi sinar, dan itu bukan kerja kita, tapi itu adalah kerja Yesus di dalam hati kita. Kristuslah yang telah mengerjakannya di dalammu, katanya. Karena itu mari kita pancarkan keindahan Tuhan.
Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak bisa neraka mengklaim kita milik neraka. No. Yesus pemilik jiwa kita. Jadi kapan saja waktunya tiba, kita harus meninggalkan dunia ini, maka kita akan langsung dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga. Badan kita ini masuk ke dalam peti mati, karena ini tubuh terbuat dari tanahnya ini. Dia kembali ke tanah. Tetapi roh ini, dia akan dibawa oleh malaikat Tuhan ke surga, dan itu janjinya Tuhan. Dan ayat yang menguatkan satu lagi adalah di Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus berkata, aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Injil itu adalah asuransi hidup yang kekal. Jadi begitulah indahnya Injil ini, dan Injil inilah yang membedakan antara agama Kristen dengan agama-agama yang lainnya. Nah, orang Kristen yang memiliki Yesus Kristus adalah orang-orang yang memancarkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan Injil. Nah, semua para pemimpin Kristen harus tahu berita Injil ini. Harus jelas. Sama dengan prudensial contohnya. Kalau kita mau menjadi bagian daripada prudensial, kita harus mempelajari apa yang menjadi persyaratan-persyaratan. Kita harus mempelajari apa yang menjadi bagian-bagian daripada orang-orang yang mengikuti asuransi prudensial ini. Dia jelas, sejelas-jelasnya kepada customer, sehingga customer pun rela mengeluarkan uangnya. Dan itu adalah asuransi di dunia ini. Nah, sekarang kita pemimpin Kristen, kita adalah juga orang-orang yang diutus Tuhan untuk mendeklarasikan asuransi hidup yang kekal. Jadi kita harus jelas apa itu asuransi hidup yang kekal. Asuransi hidup yang kekal adalah Injil Kristus. Kristus datang ke dunia. Dia berkorban nyawa untuk dosa-dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita akhirnya akan ada di surga selama-lamanya. Dan nanti kalau beneran ya, cepat atau lambat kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, napas terakhir di dunia ini berakhir. Napas berikutnya ada di surga. Wow, cantik sekali surga ini. Tahu nggak apa yang akan kita katakan sama Yesus? Wah, Yesus, kok baru sekarang kau panggil aku? Kok nggak dari dulu? Cantik kali surga ini, penuh dengan permata, berlian, batu-batu yang indah sekali. Tidak sama dengan dunia ini. Jadi saya berharap kita yang menjadi pemimpin Kristen, mari kita harus jelas tentang Injil. Jangan sampai ragu-ragu, atau jangan memiliki pengertian yang abu-abu. Jelas Injil adalah kekuatannya Allah yang menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Dan ini adalah pelajaran pertama kita di Christian Leaders Academy. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.